Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama yaitu definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus yang berdampak positif dan negatif yang meliputi aspek norma, sosial, nilai, dan budaya. Yang kedua, teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ada 4, yaitu teori siklus, teori evolusi, teori konflik, dan teori fungsional. Saya di sini akan menjelaskan 2 teori, yaitu teori siklus dan teori konflik. Teori siklus yaitu teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial itu terjadi secara berulang-ulang seperti roda yang berputar. Contohnya perubahan zaman. Yang kedua yaitu teori konflik, yaitu teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial terjadi karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Contohnya konflik agama antar warga. Yang ketiga adalah bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial ada 8. Yang pertama bentuk perubahan lambat atau evolusi, yaitu bentuk perubahan yang terjadi secara lambat atau lama. Contohnya sistem komunikasi. Yang kedua bentuk perubahan revolusi, yaitu bentuk perubahan yang terjadi secara singkat. Contohnya revolusi kemerdekaan. Yang ketiga yaitu bentuk perubahan kecil, yaitu bentuk perubahan yang terjadi atau bentuk perubahan yang diikuti oleh sebagian kecil masyarakat. Contohnya komunitas punk. Yang pertama faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 4, yaitu 1. Perubahan penduduk, 2. Penemuan-penemuan baru, 3. Konflik dalam masyarakat, 4. Pemberontakan revolusi dalam tubuh masyarakat. Penemuan-penemuan baru dibagi lagi menjadi 3, yaitu discovery, innovation, dan invention. Yang keempat, bentuk perubahan besar. Bentuk perubahan besar adalah bentuk perubahan yang berdampak besar bagi masyarakat. Contohnya proses industri di masyarakat. Yang kelima, bentuk perubahan dikehendaki atau direncanakan, yaitu bentuk perubahan yang memang dikehendaki atau direncanakan oleh pihak yang melakukan perubahan atau pembangunan. Contohnya pembangunan rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Yang keenam yaitu bentuk perubahan tak dikehendaki. Bentuk perubahan tak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Contohnya bencana alam. Yang ketujuh adalah bentuk perubahan struktural, adalah perubahan yang mendasar yang mengakibatkan reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya perubahan dalam cara membajak sawah. Yang kedelapan adalah bentuk perubahan proses, yaitu perubahan yang sifatnya menyempurnakan atau memperbaiki. Contohnya amandemen Undang-Undang Dasar. 4 adalah faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 4, yaitu 1. Perubahan penduduk, 2. Penemuan-penemuan baru, 3. Konflik dalam masyarakat, 4. Pemberontakan revolusi dalam tubuh masyarakat. Penemuan-penemuan baru dibagi menjadi 3, yaitu discovery, invention, dan inovasi. Discovery adalah penemuan yang memang sudah ada. Contohnya penemuan benua Afrika. Yang kedua, innovation yaitu penemuan yang dirasa memang baru oleh seseorang. Contohnya innovation teknologi. Yang ketiga yaitu inovasi adalah penemuan yang benar-benar baru. Contohnya penemuan alat komunikasi. Faktor eksternal. Faktor eksternal ada 3. 1. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Yang kedua peperangan. Yang ketiga pengaruh kebudayaan masyarakat asing. Dibagi menjadi 3. Difusi, penetration of violence, penetration of Pacific. Difusi adalah masuknya kebudayaan dari pihak ke pihak lain, contohnya cosplay.
Yang kedua, penetration of Pacific, yaitu masuknya kebudayaan secara damai, contohnya dakwah. Yang ketiga yaitu penetration of violence, yaitu masuknya kebudayaan dengan cara paksa, contohnya masuknya kebudayaan barat pada zaman penjajahan.